Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk Minggu Biasa ke-27 tahun C 2022. Orang benar hidup karena imannya. Orang baik yang setia menghidupi imannya di saat mengalami tantangan, kesulitan dan penderitaan yang silih berganti dalam hidup, pasti akan mengeluh dan bahkan marah kepada Tuhan. Mereka bertanya tentang makna dari semua kesetiaan dalam iman dan melakukan hal-hal baik dalam hidup mereka. Kadang mereka merasa sendirian dan semacam ditinggalkan Tuhan dalam pergulatan hidupnya. Mereka sedih dan bingung, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ada beberapa orang yang pernah menceritakan hal seperti itu kepada saya. Orang benar akan hidup berkat imannya. Habakuk pernah mengalami situasi seperti di atas. Bisa dibaca dalam kitab Habakuk bab 1 ayat 2-3, dilanjutkan bab 2 ayat 2-4. Ia mengeluh kepada Tuhan. Ia mempertanyakan kasih setia Tuhan. Tuhan menjawab, hendaknya selama hidup percaya kepada Tuhan. Orang yang teguh dalam iman akan selamat. Iman menuntun orang untuk bertindak benar dan arif dalam hidup. Kekuatan iman yang kita hayati sungguh menolong dan membebaskan. Pengalaman saya sudah begitu banyak tantangan, peristiwa yang menyedihkan, menyeramkan, dan bahkan menakutkan dijumpai. Semuanya bisa dilewati karena kasih Tuhan yang selalu menyertai. Ia menyertai di saat mengalami tantangan. Ia menghibur ketika mengalami kesedihan. Ia menguatkan ketika mengalami peristiwa menakutkan, bahkan mengecewakan. Ia menunjukkan siapa orangnya yang melakukan kejahatan kepada kita dan mengingatkan untuk waspada selalu. Tuhan mengenal kita baik sekali. Bahkan Ia mengenal kita jauh lebih baik ketimbang kita sendiri mengenal diri kita. Janji Tuhan selalu benar dan tepat waktu. Ia akan menyertai sampai akhir zaman. Itu nyata dan tak terbantahkan untuk orang yang percaya. Orang benar akan hidup berkat imannya. Itu kesaksian Nabi Habakuk. Seluruh kejahatan yang orang lakukan kepada kita akan kembali 100% kepada orang tersebut. Juga kepada anak cucunya kalau dia tidak bertobat. Tuhan lebih dahulu mengetahui segala sesuatu yang akan kita alami. Ia memberi peringatan untuk setiap hal yang bakal kita hadapi. Hanya kadang kita tidak bisa menangkap maksud dari peringatan yang Tuhan berikan. Itu disebabkan oleh ketertutupan dan ingat diri yang terlalu kuat. Kita mengira bahwa segala sesuatu dalam hidup ini kita yang mengatur, kita yang mengontrolnya. Ternyata dalam realitasnya, kita hanya merencanakan. Tuhanlah yang akan menyempurnakan semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Percayalah, Tuhan selalu memberi yang terindah untuk kita. Syukuri untuk semua pemberiannya itu. Andaikan ada yang belum terjadi, belum terlaksana seperti yang kita butuhkan, Tuhan pasti mempunyai alasan yang lebih luhur di baliknya. Hal yang kita butuhkan tidak terjadi. Mungkin karena hal itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, atau membuat kita terpuruk. Saya percaya jalanku bukan jalannya, pikiranku bukan pikirannya, dan rencanaku bukan rencananya. Yang harus aku usahakan agar yang aku pikirkan, yang ku rencanakan, dan yang ku lakukan dalam hidup ini tidak bertentangan dengan kehendak-Nya. Andaikan itu bertentangan, dengan rendah hati akui kekurangan itu, perbaiki dan bertobat. Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Ia mengubah kita dalam hening agar menjadi semakin baik. Segala yang baik dan luar biasa itu terjadi dalam hening. Apa yang engkau lakukan untuk orang lain akan lakukan hal yang sama untukmu. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita.
bisa dibaca dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 6 sampai 8, ayat 13 sampai 14. Iman yang kita miliki diperteguh melalui pembaptisan. Iman akan kasih Allah yang dinyatakan melalui pembaptisan itu harus terus dihidupi. Mestinya iman itu yang menjadi alasan untuk kita melakukan segala sesuatu dalam hidup. Kalau kita hidup sesuai dengan iman, maka sesungguhnya tidak ada kejahatan di bumi ini. Santo Paulus mengingatkan Timotius untuk mengobarkan imannya berkat penumpangan tangan yang telah ia terima dari Tuhan melalui Paulus. Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu terjadi kalau kita percaya. Mujizat itu ada setiap waktu. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ikutlah menderita karena Injilnya. Kita terus berjuang untuk melakukan yang adil dan benar, yang jujur dan setia. Peganglah teguh pada iman. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Harta yang indah itu adalah iman. Iman harus sungguh menjadi pilihan bebas kita. Iman yang lahir dari sebuah pilihan bebas akan membawa sukacita, damai, dan keselamatan untuk kita. Sekiranya kamu mempunyai iman. Para murid memohon kepada Yesus untuk menambahkan iman mereka. Yesus menjawab, sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu bisa mengatakan kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Iman bukan menjadi alasan untuk kita menyombongkan diri, tetapi untuk menjadi semakin rendah hati. Iman mestinya membantu kita untuk menjadi semakin baik dan melihat hal-hal baik yang orang lain lakukan. Melihat hal-hal baik yang orang miliki. Hanya herannya ada orang beriman yang selalu melihat kekurangan, melihat hal negatif pada orang lain. Kebiasaan ini merugikan diri kita sendiri karena membuat kita semakin kehilangan sukacita, damai, menimbulkan iri, dengki, dan bahkan sakit, serta melahirkan banyak penyakit. Semakin kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sementara membuka diri kita untuk dihakimi oleh lebih banyak orang lagi. Ingatlah pesan Tuhan kepada Nabi Habakuk. Tulislah di loh batu. Orang benar hidup berkat imannya. Kalau kamu orang benar, hiduplah sesuai dengan imanmu. Mengakhiri renungan ini, ada cerita tentang Soying dan Soyang. Soying dan Soyang adalah dua sahabat karib. Suatu hari mereka mengadakan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, Soying melakukan kesalahan kecil kepada Soyang. Ia memberikan komentar yang sungguh menyinggung perasaan Soyang. Soyang marah sejadih-jadihnya. Lalu Soying memohon maaf kepadanya. Tetapi Soyang tidak bisa memaafkan Soying. Lalu di pinggir jalan itu Soyang menuliskannya pada sebuah batu dengan pahatan bunyinya. Di sini Soying telah menyakitiku. Tulisan itu begitu jelas dan tak akan terhapuskan oleh apapun. Lalu mereka berjalan terus. Sampailah mereka di pinggir suatu sungai. Mereka beristirahat sebentar. Saat itu Soyang memasukkan tas pakaian Soying ke dalam air. Semuanya basah. Soying menangis. Melihat dia menangis, lalu Soyang memohon maaf untuk kesalahannya. Lalu Soying memaafkan dia. Kemudian Soying menuliskan di pasir sungai itu, di sini Soyang telah menyakitiku. Lalu mereka berjalan terus ke tempat tujuan mereka. Waktu mereka kembali seminggu kemudian, sesampai di sungai itu, tulisan Soying, di sini Soyang telah menyakitiku, telah hilang disapu oleh air sungai.
Soying tidak mengingat lagi kesalahan Soyang. Mereka melewati sungai itu dengan gembira. Tetapi sesaat mereka sampai di tempat di mana Soying menyampaikan kata-kata yang menyakitkan Soyang, dia masih menemukan tulisan yang terpahat di batu itu. Di sini Soying telah menyakitiku. Soyang menjadi begitu marah lagi karena ia mengingat kembali apa yang telah terjadi. Karena itu, mari kita menulis semua kesalahan orang di pasir sungai kehidupan kita. Pasti dalam waktu yang tidak lama, air sungai kehidupan akan menghapusnya dan tidak akan meninggalkan bekas. Dan tulislah kebaikan-kebaikan orang dengan pahatan di batu kehidupan kita, di hati kita. Sehingga setiap saat kita selalu mengenangnya. Kebaikan oranglah yang kita ingat. Jangan kesalahannya. Kesalahan orang kita lupakan. Tuhan memberkati.